Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim turunan fungsi trigonometri yang akan mempresentasikan mengenai teori dan tentu contoh soal dan bagian dalam penerapannya di kehidupan nyata. Perkenalkan awalnya, saya Farah Herman Putra, teman saya Andika Putra Firmansyah, dan Muhammad Rehan Arya Yudanto Kurniawan. Kami dari kelompok 12 MIPA 1. Turunan fungsi trigonometri. Apa itu diferensiasi fungsi trigonometri? Diferensiasi fungsi trigonometri atau turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh penerapan turunan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita dapat lihat terdapat sebuah pengamat yang mengamati sebuah pohon dengan jarak 3 meter dan tinggi pengamat 1,44 meter. Dalam perjamuan ini kita dapat lihat terbentuklah segitiga siku-siku di mana kita akan mencari sudut pandang pengamat ini terhadap pohon tersebut. Jadi kita masuk ke dalam pembahasannya. Dari sini kita gunakan persamaan sin dan cos, di mana sin adalah depan miring, depannya yaitu 1,44 dan miringnya sebagai U. Kemudian cos theta, di mana cos theta adalah samping miring, di mana sampingnya itu sama dengan 3 dan miringnya sama dengan U. Dalam persamaan sin dan cos ini, kita akan mencari nilai U dan V, di mana U menjadi 1,44 per sin theta, dan V menjadi 3 per cos theta. Lalu setelah itu kita akan mencari F theta, di mana yang digunakan rumus U ditambah V dikali U, P-nya kita substitusikan dari persamaan tadi, lalu setelah dihitung mendapatkan hasil F aksen theta sama dengan 0, yaitu untuk memperoleh nilai maksimal dan minimum. Maka dari itu, kita turunkan nilai F theta, di mana penurunannya yaitu menggunakan rumus U aksen dikali V dikurangin U V aksen per V kuadrat sama dengan 0. Di sini, 1,44 cos theta ditambah 3 sin theta adalah sebagai U, lalu U aksen adalah negatif 1,44 sin theta ditambah 3 cos theta, lalu V sama dengan sin theta dikali cos theta, dan V aksen menggunakan rumus U aksen kali V ditambah U dikali V aksen, sama dengan cos theta dikali cos theta ditambah sin theta dikali sin theta menghasilkan persamaan cos kuadrat min sin kuadrat theta. F aksen theta sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat sama dengan 0. Sama dengan dalam kurung negatif 1,44 sin theta ditambah 3 cos theta dikali sin theta dikali cos theta dikurangi dalam kurung 1,44 cos theta ditambah 3 sin theta dikali cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta dikali cos kuadrat theta sama dengan 0. Sama dengan negatif 1,44 sin kuadrat theta dikali cos theta ditambah 3 cos kuadrat theta dikali sin theta dikurangi dalam kurung 1,4 cos pangkat 3 theta dikurangi 1,44 sin kuadrat theta dikali cos theta ditambah 3 sin theta dikali cos kuadrat theta dikurangi 3 sin pangkat 3 theta dibagi sin kuadrat theta dikali cos theta sama dengan 0. Lalu dioperasikan sehingga didapatkan persamaan negatif 1,44 cos pangkat 3 theta ditambah sin 3 ditambah 3 sin pangkat 3 theta dibagi sin kuadrat cos kuadrat theta sama dengan 0. Sama dengan negatif 1,44 cos pangkat 3 theta ditambah 3 sin pangkat 3 theta sama dengan 0. Lalu didapat persamaan sama dengan 3 sin pangkat 3 theta disederhanakan menjadi 1,44 cos pangkat 3 theta sama dengan sin pangkat 3 theta dibagi cos pangkat 3 theta sama dengan 1,44 dibagi 3. Tan theta sama dengan akar pangkat 3 1,44 dibagi 3 sama dengan 0,78. Theta sama dengan 37,95 derajat. V sama dengan 3 dibagi cos 37,95 sama dengan 3,80. Lalu tinggi segitiga V sama dengan akar 3,80 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 2,33 meter. Lalu untuk tinggi pohon sama dengan tinggi segitiga V ditambah tinggi orang sama dengan 2,33 tambah 1,44 sama dengan 3,77 meter. Jadi,
Sudut pandang yang didapat dari orang yang tingginya 1,44 meter adalah 37,95 derajat. Kesimpulannya adalah tinggi orang berpengaruh terhadap sudut pandang orang tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.